ini sangat tidak ada faedah yang dari hal itu. Kalau seandainya itu membuahkan suatu ilmu, pastilah akan ada Allah jelaskan atau Rasulullah SAW tegaskan. Karena berbedanya antara unsur penciptaan manusia dengan malaikat, di mana manusia dilengkapi dengan akal dan hawa nafsu. Adapun malaikat hanya dilengkapi dengan akal saja. Mereka la ya'sunallaha ma amara wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka tidak pernah melanggar, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, merenungi nikmat-nikmat Allah yang begitu banyak, baik secara umum. Ya umum, yaitu kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala banyak fasilitas dan kemudahan. Ya, dari dibikin di atas makhluk-makhluk yang lain tadi. Kemudian juga kita merenungi bagaimana Allah secara umum telah menurunkan mengutus seorang Rasul kepada kita, menunjukkan kepada kita jalan yang lurus. Kemudian juga kita melihat nikmat-nikmat yang khusus, setiap pribadi berbeda dengan yang lainnya. Ya, ada di antara kita yang memiliki kelebihan-kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mungkin diuji dari sisi tidak memiliki turunan, tapi alhamdulillah kita semuanya mendapatkan hal itu. Ada orang tidak memiliki pekerjaan tetap, tapi kita alhamdulillah memiliki hal itu. Ada orang yang memiliki pekerjaan tetap, kehidupan yang mapan segala macamnya, tapi mereka tidak dapat hidayah kepada Islam. Ada orang dapat hidayah kepada Islam, tapi mereka tidak hidayah kepada sunnah. Ada orang dapat hidayah kepada sunnah, namun mereka tidak dapat kemudahan-kemudahan untuk menghadiri majelis ilmu dan seterusnya. Ada orang dapatkan ilmu, tapi tidak dimudahkan Allah untuk beramal saleh. Maka dengan mengingat hal itu, kita akan banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu. Semakin menyadari betapa kita ini jauh dari mensyukuri nikmat Allah yang begitu banyak kepada kita. Di mana nikmat ini allati la yakhlu minha makhluqun tarfata ain. Kalau nikmat ini tidak ada satupun makhluk yang terlepas dari nikmat itu, sekecil atau sebesar apapun makhluk itu. Mana kalau kita lihat di dalam diri kita banyak sekali nikmat itu. Ya, kelengkapan jantung, limpa, hati, ginjal, dan segala macam kelengkapan yang Allah ciptakan. Fa inna hadza yad'u ila iman. Karena hal itu akan membuat dia untuk beriman kepada Allah SWT. Merasakan, melihatkan, menyata secara nyata nikmat-nikmat itu ada pada dirinya. Mungkin dahulu dia dalam keadaan tidak kenal Islam, Allah berikan dia kemudahan untuk mengenal Islam. Mungkin dulu dia berada di lingkungan-lingkungan yang sangat jauh daripada sunnah, Allah mudahkan dia untuk bergabung dan belajar tentang sunnah dan seterusnya. Maka oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk memenuhi nikmat-nikmat tersebut. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyadari betapa kita ini tidak pernah terlepas satu detik pun dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita bahas dalam membahas masalah tanda-tanda kebesaran kuasa Allah pada kaum. Seandainya Allah tidak membantu bagaimana kotoran yang ada dalam diri kita untuk keluar, mestinya kita akan busuk karena kotoran itu. Dia juga nikmat Allah menutup dosa-dosa kesalahan kita. Allah tunggu kesempatan bagi kita untuk bertaubat. Ya, Allah beri kita rongga, beri waktu. Dan ini sebetulnya nikmat-nikmat yang luar biasa. Waliyadakadang Allah Rasulah wal mu'mina ila syukrihi. Karena itulah Allah memanggil Rasul dan orang-orang beriman untuk bersyukur kepadanya. Dalam firman Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru la in kuntum iyyahu ta'budun.
Wahai orang beriman, makanlah dari hal yang baik-baik apa yang telah kami berikan rezeki kepada kalian, washkuruhu, dan bersyukurlah, washkuru lillahi, dan bersyukurlah kepada Allah, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar menyembahnya. Ya, Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah dari rezeki yang baik-baik yang telah berikan kepada kalian, washkuru lillah, bersyukurlah kepada Allah. Insyaallah kalau kita masih ketika apapun makan hidang yang ada di hadapan kita masih dimudahkan untuk mencernanya, menikmatinya. Ada orang yang mungkin terbaring di rumah sakit sekian tahun tidak bisa merasakan kenikmatan makanan minuman. Termasuk nikmat-nikmat khas. Ya. Nah, fal iman yad'u ila syukur. Ya, iman itu mengajak kita untuk bersyukur. Wa syukur yanmu bihil iman, dan syukur itu menumbuhkan iman. Iman memanggil kita untuk bersyukur, sedang syukur itu menyebabkan iman kita semakin tumbuh bertambah. Wa kul minhuma mulazimun wal malzumun la. Masing-masing keduanya saling terkait dengan yang lainnya. Iman kita mengajak kita untuk bersyukur, dan syukur kita itu akan menumbuhkan iman kita. Kemudian wa min asba'i dawa'il iman, dan antara sebab-sebab pertambahannya iman adalah al-iktsar min dzikrillah kulla waqtin. Ya. Banyak mengingat Allah, berzikir kepada Allah dalam setiap waktu. Ada zikir muqayyad, ada mutlak. Al-muqayyad mulai dari bangun tidur, masuk toilet, keluar toilet, pakai baju, berjalan ke masjid, keluar rumah, doa masuk masjid. Ya, zikir setelah salat, zikir pagi dan sore, ini zikir-zikir muqayyad. Zikir mutlak, ya, di waktu-waktu yang tidak ada ketentuan tentang zikir, kita mengucapkan astaghfirullah, alhamdulillah, haula wala quwata illa billah. Di mana Rasulullah SAW motivasi kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, habibatani ila rahman. Dua kalimat sangat mudah sekali diucapkan, sangat berat di timbangan amal soleh kelak di akhirat, dan sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallahi wa bihamdi, subhanallahil azim. Banyak sekali. Mana telah kita bahas juga bagaimana Rasulullah SAW dalam satu majelis kadang-kadang sahabat menghitung lebih 70 kali beliau istighfar. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, inilah astaghfirullah fi kulli yaumin wa laila aktsar min 100 marrah. Semuanya aku mohon ampun kepada Allah SWT, beristighfar kepada Allah SWT dalam setiap yang satu hari atau malam lebih dari 100 kali kata Rasulullah. Seterusnya banyak sekali. Ya, mengisi waktu-waktu dengan banyak berzikir kepada Allah SWT. Jika kendaraan saat naik kendaraannya menanjak kendaraan dibaca apa? Allahu Akbar. Ketika menurunkannya biasa subhanallah. Ketika mendatar dibaca bismillah. Banyak sekali. Ya, zikir ketika safar, ketika naik kendaraan. Di samping Allah Subhanahu wa taala menyebabkan hal-hal itu menjaga kita dalam perjalanan kita, termasuk juga merupakan bagian daripada pengamalan zikrullah tadi. Ala bi dzikri tatma'innu qulub. Maka orang-orang yang selalu membaca, berzikir ketika mau tidur segala macamnya, hatinya menjadi tenang. Ya, apapun yang dihadapinya, dia selalu ingat kepada Allah, bergantung kepada Allah, isti'anah kepada Allah. Wa min alladhi huwa mukhul ibadah. Ya, di antara doa yang merupakan dia otak ibadah, fa inna dzikra lillahi yaghrisu syajaratal iman fil qalbi. Karena berzikir kepada Allah SWT akan menyiram pohon keimanan dalam hati kita, wa yughadhiha wa yunmiha, akan berinya makanan giza, wa yunmiha, dan menumbuhkan iman itu dalam hati kita. Wa qul masdadul abdu dzikra lillahi qawiya imanu. Setiap kali bertambah soal untuk berzikir kepada Allah, ya, semakin bertambah dia berzikir, imannya akan semakin kuat. Kama anal iman yad'u ila kasrati dzikir, mana iman itu mengajak kita untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman habballah aktsar min dzikrihi, orang yang benar-benar cinta kepada Allah, dia akan banyak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Wa mahabbatullahi ya iman bal ya ruh. Cinta kepada Allah merupakan iman, dan itu merupakan ruhnya iman.
Wa min asbabil jali wal iman, di atas sebab yang akan membuat iman semakin kokoh dan kuat dan tumbuh, ma'rifatu mahasinid din, mengenal bagaimana sisi-sisi kebaikan dalam agama ini. Banyak kali dalam syariat ini hukum-hukumnya membawa kebaikan yang luar biasa. Baik hukum-hukum berkenaan warisan, pidana atau perdata dan sebagainya. Wa inna dinal islami kullahu mahasinun. Sesungguhnya semua ajaran agama Islam ini mengandung mahasin. Hikmah-hikmah, kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Itu tadi kita sebutkan orang yang rajin salat akan mendapatkan kesehatan, orang yang berpuasa mendapatkan kesehatan, banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Ya, mengikuti sunnah Rasulullah SAW ketika makan dan minum, kan banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Ya. Baik akidahnya, aqaiduhu as-salaqa'i asdaquha. Keyakinan-keyakinan yang diajarkan oleh Islam ini adalah keyakinan sangat sahih dan sangat benar dan sangat bermanfaat. Akhlak-akhlaknya, ahmadul akhlak wa ajmaluha, adalah akhlak yang sangat terpuji dan sangat indah. Mulai dari pakaian, bertutur kata, yang ihsan ilal jiran, berbaik kepada tetangga, amanah, sidq, jujur, luar biasa. Mengajarkan segala sifat yang terpuji. Wa amaluhu, demikian pula amal-amal soleh yang disyariatkan, hukum-hukumnya adalah hukum yang paling baik. Wa man ahsanu minallahi qila wa man ahsanu minallahi haditha. Wa man asdaqu minallahi haditha wa man asdaqu minallahi qila. Kemudian khairul hakimin, baik hakim. Maka wa'adaliha, dan hukum Islam ini ada hukum yang sangat adil, mengatur selasih kehidupan, mengatur antara seorang dengan istrinya dan keluarganya, dari kerabatnya, tetangganya, dengan binatangnya, sekalipun diatur binatang ternaknya, bagaimana dia perlakukan binatang ternaknya ketika menyembelih, bagaimana dia berperilaku kepada lingkungannya, ya, kepada orang lain, kepada non-muslim, semuanya diatur dengan aturan Masya Allah. Ya, sangat adil. Maka oleh sebab itu Islam mengatakan wala yajrimannakum syana'an qaumin alla ta'dilu wa aqrabu littaqwa. Janganlah menyebabkan kebencianmu terhadap sekelompok kaum itu buat kamu tidak adil. Berbuat adillah, karena kalian itu merupakan dekat kepada kepada. Praktek-praktek membuat kisah orang masuk Islam seperti terjadinya di masa Ali bin Abi Thalib. Dia menemukan baju besinya bersama seorang Yahudi. Lalu dia katakan, ini baju saya. Dia mengatakan, ini milik saya. Ketika dibawa kepada qadhi meminta siapa saksi atas perkataan bahwa ini bajumu. Rupanya dia saksi adalah anaknya. Maka dalam Islam anak bisa menjadi saksi bagi orang tuanya. Alas, Ali bin Thalib menyerah, serahkan baju ke orang Yahudi. Dan orang Yahudi ketika melihat hal itu, betapa ketatnya dalam Islam masalah penetapan keadilan itu, malah dia menyerahkan baju ini baju engkau ya. Lalu dia justru masuk Islam dan kisah. Dan banyak sekali peristiwa di sini. Peristiwa masyhur, satu keluarga melakukan perjalanan ke Eropa. Saat dalam perjalanan balik ke negara mereka, ya, keluarga dari salah satu negara Arab, rupanya saudarinya atau putrinya dia itu tercancel bookingannya, sehingga dia tersendiri akan tinggal, baru terbang besok. Dengan semua tegas, sang laki-laki mengatakan, kita tunda semua, kita berangkat besok. Orang ini bingung, kan orang kafir ya biasa saja. Perempuan jalan sendirian semacam, dibiarkan semacam, apalah bedanya besok saya tunggu bandara. Lalu mereka bertanya, apa yang membuat kalian berperilaku seperti ini?
Ditanya, dalam agama kami begini-begini, perempuan itu tidak boleh safar sendirian semacam. Dengan hal itu dia merasa betapa yang selama ini di barat digambar-gambarkan bahwa Islam itu tidak mendudukan wanita pada tempat yang mulia, yang memperbudak wanita, menzalimi wanita. Di situ dia langsung yakin. Apa yang ada dalam pikiran yang tersebar di kaumnya, yang dibuat orang diterima oleh seorang orang kafir selama ini tidak benar. Rupanya Islam itu sangat memuliakan wanita. Akhirnya juga dia masuk Islam. Dalam sebuah peristiwa, seorang balik dia importir gitu, bawa barang makanan, kurma, segala macam ke Eropa juga. Lalu dia menegur pekerja-pekerja di bandara untuk mendorong barang-barangnya dengan cara kaki. Didorong dengan kaki, tak boleh. Ditanya apa alasannya? Ini makanan, nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ajaran agama kami tidak boleh menghinakan nikmat. Tidak boleh didorong-dorong kaki begitu. Diangkat dengan cara baik. Kagum dia dengan hal. Ya, hal-hal yang sepele kadang-kadang membuat orang menjadi cinta kepada Islam. Hal yang sepele. Ya. Bagaimana Islam ketika menyembelih mengajarkan ya untuk ditajamkan pisaunya, untuk tidak dilihatkan temannya yang disembelih kepada sapi yang lain, dan seterusnya. Adab-adab yang luar biasa. Hingga Rasulullah katakan, fa idza qatatum fa'sal qistila wa idza dhabhtum fa'sil dzibah. Wal yuhid ahadukum syafratahu wa yuridu rabihatahu. Kalian membunuh baik-baik membunuh. Jika kalian menyembelih baik-baik menyembelih. Rasulullah SAW. Tidaklah salah sekarang menajamkan pisaunya dan menenangkan sembelihannya. Luar biasa. Maka dalam Islam, dalam peperangan nggak boleh mencincang musuh-musuh, nggak boleh. Dalam perang. Ya. Menyiksa musuh dengan berlebihan nggak boleh. Ada bunuh-bunuh. Islam juga tidak membolehkan burung dijadikan alat untuk latihan nembak. Bayangkan, tentara burung dan melatih tembak panah. Banyak sekali hal-hal yang luar biasa. Mulai dari adab, tidak boleh buang air di lubang semut. Tidak boleh buang air di bawah pohon yang berbuah. Jika dalam peperangan, jangankan dari kondisi yang biasa-biasa. Dalam berperang saja, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh anak-anak, tidak boleh membunuh ahli ibadah yang sudah beribadah di Sawa'atihi, di tempat ibadahnya. Ya. Wanita tidak boleh bunuh kecuali wanita yang ikut dalam pasukan perang. Tidak boleh bunuh anak-anak. Tidak boleh membakar pohon yang berbuah. Tidak boleh menebang pohon yang berbuah. Masya Allah. Demikian adab yang luar biasa. Sekarang senjata orang jangankan pohon berbuah. Satu pelukan lali, semua sampai ke semut-semut mati semua. Karena boleh membakar, bahkan membakar semut, sarang semut aja nggak boleh. Sebutkan dalam hadis. Seorang digigit semut, lalu semua semut dibakar sarang oleh dia. Kenapa? Apa dosa semut yang lain sehingga dibakar yang lain? Luar biasa. Bagaimana Islam itu memberikan didikan akhlak yang luar biasa. Baik pada non-muslim demikian pula. Hadis menerangkan oleh Rasulullah SAW ketika membuat gulai, menghadiahkan kepada tangannya. Kemudian ada anak Yahudi yang sakit, Rasulullah SAW menyenguk. Betul ada hukum-hukum, tapi hukum-hukum yang menyuruh kita untuk membunuh, membuat tegas, membenci, dan memerangi, itu adalah kafir yang memerangi, yang kita berperang dengan orang kafir itu. Maka dalam Islam, hukum menghadapi orang kafir, bergaul dengan orang kafir ada empat. Ada kafir zimmah, kafir yang hidup di negara Islam. Kafir mu'ahad, kafir yang tinggal di negara Islam dengan perjanjian, atas pemberian perjanjian kepada negaranya. Kafir musta'man, seorang diberikan oleh warga negara Islam untuk masuk ke dalam negara Islam. Ini nggak boleh sama sekali diganggu. Maka oleh sebab itu Islam, Rasulullah mengatakan
Man qatala mu'ahadan falam yara raihatal jannah. Orang membunuh orang muslim yang sudah diberi perjanjian masuk ke wilayah Islam, kalau dia melakukan pembunuhan, dia tidak akan mencium bau surga. Man qatala zimmiyan juga demikian. Lam yara raihatal. Orang membunuh kafir zimmi, dia tidak akan mencium bau surga. Maka itulah Allah Subhanahu wa taala katakan, la yanhaakumullahu 'anil ladzina yuqatilukum fid dini an tabarru wa an tabarruhum wa tuqsitu ilaihi innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian berbuat baik kepada orang-orang tidak tidak melarang kalian karena agama kalian dan tidak membalam yuk min diyarikum. Tidak mengusir kalian dari negeri kalian. An tabarruhum, berbuat baik kepada mereka. Untuk setelahnya berbuat adil kepada mereka. Begitu. Maka tidak benar. Atau ada asumsi-asumsi yang datang yang digambar-gambarkan adalah orang yang anti-Islam, bahwa Islam jika dia Islam ini tersebar kuat sebagainya akan membuat umat-umat lain menjadi ditindas dan sebagainya. Tidak. Islam memberikan hak-hak. Apalagi bicara masalah hak penguasa, luar biasa. Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW begitu banyak menyuruh kita untuk taat patuh pada penguasa. Bukan karena penguasa itu penguasa yang saleh, yang taat, bukan. Walaupun dia berbuat zalim kepada umatnya, kepada rakyatnya, tegas-tegas. Hadis Rasulullah menjelaskan hal itu. Ini semuanya diatur dalam Islam. Masa iya ada buang hajat aja diatur, wah perkara-perkara yang besar tidak diatur. Makanya orang Yahudi menyebutkan kepada Salman Al-Farisi atau Abu Darda, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khira'. Nah, sungguh kalian telah diajarkan Nabi kalian segala hal. Sampai ada buang air pun ada. Ketika masuk toilet, dahulukan kaki kiri. Baca doa atau zikir masuk toilet. Ketika keluar, dahulukan kaki kanan. Gimana antum mendapatkan demikian? Semua diatur. Tidur diatur. Makan diatur adabnya. Masya. Kalau seandainya ini dikumpulkan dalam kitab dasar negara untuk membuat aturan ini, berapa besar kitab undang-undang Tuhan harus dicetak? Begitu lengkapnya ajaran agama ini. Begitu indahnya ajaran agama ini. Maka merenungkan mahasinuddin akan membuat orang semakin cinta kepada agama ini. Ya. Wa bihadza nazar jalil yuzayyinu Allahu al-iman fi qalbil 'abdi. Dengan melihat renungkan, ya, memandang dengan cara yang mengagungkan ini, bagaimana melihat Islam itu adalah agama yang sangat luar biasa dalam segala kebaikan yang disyariatkannya, ya, kepada umatnya. Allah akan berikan menghiasi hati seorang hamba dengan iman tersebut. Wa yuhabbibuhu ilaihi, akan menjadikan iman itu lebih dicintai oleh seorang hambanya. Kemantan nabihi ala khair khalqi biqaulihi, sebenarnya Allah telah memberikan nikmat kepada makhluk pilihannya, yaitu dengan firman-Nya, walakin Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum qarra ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan ulaika humur rasyidun. Tetapi Allah itu mencintai kepada kalian, itu membuat cinta kepada kalian itu iman dan menghiasi iman itu dalam hati kalian. Sebenarnya ayatnya turun kepada para radhiyallahu anhum. Lakin Allah habbaba ilaikumul iman, tapi Allah telah membuat iman itu kalian cintai. Dan menjadikan hati kita cinta kepada iman. Menjadikan hati para sahabat cinta kepada iman, dan Allah hiasi hati mereka dengan iman. Fakunul iman fi qalbi a'zam mahbubat, sehingga iman yang ada dalam hati itu merupakan perkara sangat besar yang dicintainya. Dia lebih cinta kepada imannya. Wa ajmalu asya, dan sesuatu yang paling indah dalam hidupnya adalah iman. Wa bihadza yadhkul 'abdu hawlatul iman wajiduha fi qalbihi. Karena itulah seorang hamba akan merasakan manisnya iman dan merasakan hal itu dalam hatinya. Fa yatajammalul batin bi usulil iman wa ahqaqi, sehingga hatinya akan menjadi indah, sehat, jauh dari segala penyakit, hasad, dengki dan segala macamnya. Hati menjadi sehat, ya. Kemudian jawarih yatajammal, anggota badan menjadi bagus, indah dengan amal-amal iman yang dia lakukan. Wa fi du'ail ma'thur, wa doa diwakil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Allahumma zayyinna Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Allahumma zayyinna bi zinatil iman. Ya Allah, hiasilah kami perhiasan iman. Waj'alna hudatal muhtadin. Anna hudatan muhtadin. Jadi kami orang-orang yang memberi petunjuk kepada orang lain. Jadi qudwah bagi orang lain. Berikutnya, wa min a'zami muqawwiyatil iman, di antara hal yang membuat iman itu adalah al-ijtihad fi tahaqquqi fi maqamil ihsan. Berupaya secara sungguh-sungguh untuk mendapatkan, meraih kedudukan ihsan. Apa itu kedudukan ihsan? Ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini kedudukan yang sangat tinggi dan sulit untuk dikejar. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya atau engkau merasa selalu dia. Yaitu bersungguh-sungguh untuk sampai pada tingkat ini. Sampai pada tingkat ini didukung oleh apa? Ma'rifatullah bi asma'il husna wa sifatul ula wa bi sifati rububiyyatihi, dengan sifat rububiyah Allah, nama-namanya indah, sifat-sifatnya. Ya, kemudian mengenal nikmat iman Allah, tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat pada al-qaul, alam semesta atau pada dirinya sendiri, itu akan hadir, benar-benar hadir makna al-ihsan dalam dirinya. Itu ketika beribadah, ya, ilmu itu hadir seakan-akan dia melihat Allah atau dia yakin Allah melihatnya. Wal ihsan ila khalqihi, juga ihsan kepada Allah apa? Husnul ibadah, ta'ah, tapi ihsan kepada makhluk Allah, juga ihsan kepada makhluk Allah. Ihsan kepada Allah, beribadah kepada Allah seakan melihat Allah atau merasa selalu dilihat Allah. Ihsan kepada makhluk adalah, mana Rasulullah sebutkan hadisnya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik itu manusia yang banyak manfaat. Ihsan. Maka disuruhlah kita untuk saling, ya, membantu, memudahkan, saling memberikan perhatian, ya, memudahkan yang lain. Oleh sebab itu, innallaha fi aunil alim ma kana fi auni akhi. Allah akan selalu membantu seorang hamba yang suka membantu saudaranya. Man farja mu'min kurbatan min kurabi dunya fardal anhu yaumil qiyamati fardal anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Seorang melepaskan seorang dari kesulitan dunia, Allah akan lepaskan dia nanti kala di akhirat dari kesulitan hari akhir. Baik sekali. Dan dalil di mana kita untuk mudah membantu melepaskan orang lain dari kesulitan. Baik. Wa yastahid an ya'budallaha ka'annahu yushahiduhu wa yara. Maka dia berupaya untuk beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihat Allah, ya, dan menyaksikannya. Fa'lam yakun, fa'lam dia, ya, apa itu? Fa'lam yakun ala hadha istahdar. Jika dia tidak sampai pada tingkat itu, hendaknya dia merasa menghadirkan bahwa Allah selalu menyaksikannya, melihatnya. Wa yastahidu fi ikmali al-amal, sehingga dalam beramal itu dia tidak asal-asalan. Amalnya betul itqan. Sebenarnya dalam hadis juga katakan Rasulullah SAW, innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayatqinahu. Allah senang bila kalian mengerjakan sebuah urusan benar-benar ahli. Jadi ketika beribadah tidak asal salat saja. Berwudu bukan asal berwudu saja. Bagaimana Allah melihat dia ada orang terbaik dalam cara berwudu, orang terbaik dalam salatnya, dalam puasanya, dalam zikirnya, dalam baca Quran. Karena dia merasa saat itu selalu melihat Allah. Maka dia menunaikan ibadah itu dengan sebaik-baiknya, dinilai yang terbaik. Ya. Maka seorang hamba yang selalu berupaya melawan jiwanya, berjuang, ya, agar jiwanya mendapatkan kedudukan yang tinggi ini, sehingga kuat imannya dan keyakinannya, dan dia sampai pada hal itu kepada hakil yakin, keyakinan yang betul, benar-benar yakin, alladhi huwa ala maratibil yakin. Itu tingkat yang paling tinggi dari tingkat keyakinan. Fa yaduqu halawat ta'ah, sehingga dia merasakan manisnya ketaatan. Subhanallah, ya ikhwan. Kadang-kadang yang membuat kita ini sulit beribadah itu ada sifat malas yang ada dalam diri kita. Tapi bila kita sudah merasakan betapa dengan menjalankan ketaatan, jiwa kita tenang, hati kita senang, bahwa betapa banyak
Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup kita, kita akan semakin rajin untuk menyambut taat. Sehingga rasa letih, rasa capek itu sangat mudah untuk hilang dalam diri kita. Karena apa yang dijanjikan Allah jauh lebih besar dari apa yang sedang kita hadapi. Penderitaan sekecil apapun, apapun kesulitan yang kita hadapi, Allah akan ganjar kita dengan balasan yang luar biasa. Maka Rasulullah SAW menyebutkan, sebuah orang beriman itu sampai duri yang menusuk telapak kakinya saja, itu membawa ampunan bagi dosa-dosanya. Bayangkan, tidak satu pun kesulitan kita hadapi kecuali bila kita bersabar, yakin datang dari Allah SWT, dan Allah lah yang akan memberikan solusi dalam kesulitan itu. InsyaAllah itu juga menjadi mukaffirat, pengampunan bagi dosa-dosa kita. Wa in samrata muamalat, dia mendapatkan pahala, mendapatkan buah dari segala pergaulan-pergaulan positif yang dilakukan. Wahdahu al-iman al-kamil, itulah iman yang sempurna. Kadang-kadang kita akan takut, kalau saya jujur nanti nggak dapat untung dalam jual beli ini. Kalau saya jujur nanti ini nggak terjual barang saya. Kalau saya jujur sedikit untungnya. Banyak sekali bisikan-bisikan syaitan pada diri kita. Padahal justru yang membuat keberkahan terhadap untung yang sedikit itu adalah kejujuran itu. Nah, ini yang jarang ya, kejujuran yang hilang dalam hidup kita. Kadang-kadang demi untuk selamat dari celaan manusia, selamat dari penilaian manusia, kita tidak mau jujur. Baik, kemudian adalah al-ihsan ilal khalqi bil qawli wal fi'il. Antara hal yang dapat pula menambahkan nilai iman kita, menambah iman kita adalah berbuat baik kepada makhluk, baik dengan perkataan maupun dengan perbuatan. Ahsin kama ahsana ilaik, berbuat baik kepada Allah, berbuat baik kepadamu. Innallaha ma'al muhsinin, Allah bersama orang yang berbuat baik. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan, tidak ada balasan orang berbuat baik itu kecuali baik. Nah, kadang-kadang kita bekerja memang, seakan-akan kita itu bekerja harus jangan sampai lebih dari upah yang kita ambil begitu. Sehingga hadirlah tepat waktu, pulang tepat waktu gitu. Jangan. Kalau kita nanti lebih memberikan kerjaan kita bekerja dari upah yang diberikan, seakan-akan kita rugi. Ini yang banyak dalam profesi pekerjaan kita lakukan. Ya. Sehingga kita hanya mengerjakan sesuai dengan tugas-tugas pokok yang ditugaskan kepada kita. Tidak ada mau memberikan kelebihan dari pekerjaan itu untuk tempat kita bekerja. Padahal Allah katakan hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Kalau antum bekerja di satu tempat dengan benar, ya, disiplin, bekerja keras, sehingga hanya tidak melakukan pekerjaan sesuai yang diperintahkan atau SOP saja, tapi juga dapat mengerjakan pekerjaan dengan cepat, ya, dengan baik, kemudian membantu pekerjaan-pekerjaan lain, hari demi hari, bulan demi bulan, ya, itu akan dinilai. Kalaupun bos atau ya atasan antum tidak melihat antum, tapi Allah akan gerakkan hatinya untuk memberikan hadiah. Allah akan berikan balasan yang baik juga pada antum. Mungkin tidak dari bos antum, tapi dari jalan yang lain. Ya, betapa banyak Allah membuka celah kebaikan. Seperti yang mulanya dia kerja madrabah, menjaga masjid sesuainya. Berapalah gajinya. Tapi ketika dia bekerja, masjid terjaga kebersihan semacam, ada orang numpang sholat di masjid itu, tergerak hatinya, dikasih hadiah umroh. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Jangan antum tunggu balasan itu dari manusia tertentu. Tunggu balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan datang hamba-hambanya yang akan balas kebaikan antum. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Yakin antum itu. Sehingga antum tidak pernah merasa rugi berbuat baik kepada siapapun. Tidak ada gitu. Makanya kalau binatang sekalipun tidak ada dosa rugi kita berbaik kepada. Sehingga Ibnu Abbas dia mengatakan, seandainya aku masih akan tahu besok pagi hidup, besok pagi mati, hari ini dia akan tetap menanam pohon. Alasannya kenapa? Karena pohon yang ditanam itu loh sempat ulat saja makan daunnya udah pahala dia.
1 ekor burung seba hinggap di dahannya sudah dapat pahala dia. Bayangkan antum kebaikan-kebaikan. Hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Antum lihat sampah, buang ke tong sampah. Apa sulitnya? Sekarang malah dia yang buat sampah sendiri, tidak dibuang oleh dia. Ya, nampak pemajemuran basah, masukkan sebagai basah. Ada barang-barang tercecer, biar disimpan. Kadang-kadang malah sandal orang ditendang oleh dia, dibiarkan dia tendang sana. Orang pusing-pusing cari mana sandal saya. Sudah ketendang sama dia juga kembalikan lagi. Dia tidak merasa itu sebuah kesalahan. Kalau dia ketemu sandal, dia kembalikan. Kalau ini yang ada dalam setiap diri pribadi kita, Masya Allah, lingkungan kita akan. Dia melihat ada dahan yang mengganggu kaum muslimin, dia pinjam pada barang untuk dibersihkan, mengganggu. Kalau selokan tersumbat kita hujan, dia bersihkan. Wa ma jazaa'ul ihsan, hal jazaa'ul ihsan. Tidak ada balasan kebaikan, kecil kebaikan. Dan inilah yang susah untuk kita lakukan. Ketika kita sebagai guru, dosen melihat sapu tercelingkang situ. Padahal sebenarnya kalau lewat dia didirikan di Sarawak. Tidak begitu banyak menghabiskan waktunya. Tapi dia menganggap itu kan tugasnya CS, sharing service yang tugas. Tempat sampah, tempat apa? Ini tidak ada yang juga bersihkan. Itu yang banyak selama ini. Ya, masa CS sudah dibayar gaji, masa dia nggak bersihkan? Tidak begitu. Atau kita di bandara atau di mana saja, barang kita diangkat orang segala macam, kita juga bantu. Mentang-mentang dia sudah kita bayar, kamu bawa semua ya, padahal kita lenggang tangan, enggak juga. Bawa barang kita itu, bantu dia, kita kasih dia. Sesuai upah kita kasih. Jangan bawa semuanya, lalu kita padahal bisa membantu. Satu tas bisa kita bawa, kita bawa semua ya. Enggak. Harus kita ihsan. Kita ihsan. Ini banyak sekali perkara-perkara yang seharian yang kita harus perbaiki dalam diri kita. Baik. Wal mal wal jah wa anwa'ul manafi'. Atau dengan hartanya buat baik, hartanya dia punya harta lebih, dia buat baik melalui hartanya. Atau kedudukan, dia punya kedudukan, dapat membela keadilan, menegakkan keadilan. Dia seorang penegak hukum, ada telak kezaliman, dia tegakkan keadilan. Atau dengan kedudukan dia bisa menolong ya agama Allah ini, membantu pada pesantren, pendidikan Islam, dakwah Islam. Itu sudah jah kedudukan. Ya, wa anwa'an manafi' dan manfaat-manfaat lainnya. Itu termasuk bagian dari iman. Wa min dawa'il iman wal jazaa'i min jinsil amal. Dan itu akan menambah iman itu, dan al-jaza' min jinsil amal. Amal kebaikan pasti dibalas kebaikan. Fakama ana ahsana ila ibadillah kapakama ahsana ibad. Sebenarnya seseorang yang berbaik kepada hamba-hamba Allah, wa usalahu ila ilaihim min birrihi, dia berikan kebaikan kepada orang tersebut, ma yaqdur alaihi ahsanallahu ilaihi anwa'an min ihsan. Itu Allah mampu memberikan kepadanya kebaikan yang lebih baik dari kebaikan yang dia lakukan. Coba yang cuma itu, dia akan balas kebaikan Allah. Kebaikan dari Allah justru berlipat-lipat dibanding kebaikan yang antum lakukan buat orang lain. Wa min afdaliha, ya, di antara hal yang lebih afdal kata beliau di sini, ayyaqa imanuhu wa raghbatuhu fi fi'lil khair. Di mana memperkuat keinginannya, ya, memperkuat imannya untuk berbuat amal kebaikan. Sekecil apapun, tadi saya lihat, saya katakan pada antum, sekecil apapun. Nampak sendal orang terpelanting ke sana, dia ambil tak, dia lewat di situ, dia ditendang kaki, balikan. Sama kebaikan. Apapun saja. Ada orang-orang tercecer, ada orang susah angkat barang, dia bantu. Sesuai kemampuan. Kebaikan. Ya. Maka ingat, bagaimana kisah seorang wanita pelacur dari umat berlalu, kisahkan oleh Rasulullah SAW, memberi minum seekor anjing. Dia ketika minum, mengambil dengan sepatunya, lalu dia jalan, melihat anjing yang sudah begitu haus, maka dia ambil melalui sepatunya air dari sumur, dikasihkan ke anjing tersebut. Rasul mengatakan, Allah berikan keampunan. Atas apa?
Ya, karena di situ nilai keikhlasannya itu luar biasa sebenarnya. Anjing ini tidak kenal wanita. Ini wanita juga dia bukan anjing dia. Kemudian anjing makhluk yang paling hina. Yang mana biasa orang-orang yang menyakitinya. Ini anjing dalam keadaan haus sekali menjilat-jilat tanah. Ya, terus anjing ini apa yang bisa diambil manfaatnya wanita tadi? Kecuali hanya dia merasakan. Yang merasakan sebutlah sampai ke anjing ini merasakan kehausan, sebenarnya aku merasakan kehausan. Diambil oleh dia dari seperti itu. Sebaliknya kisah perempuan, dia mengurung seekor kucing, tidak memberinya makan, dan juga tidak membiarkan kucing itu mencari makan sendiri. Dia azab masuk neraka. Coba bayangkan. Bukan hanya kepada manusia, binatang sekalipun. Masya Allah. Ya, maka ini perlu sangat sekali untuk kita renungkan dan kita amalkan. Wa taqarrab ila rabbih, dia mengamalkan segala kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan ikhlas amal kepadanya, ikhlaskan amal kepada Allah. Wa bidzalika tahaqqaqal 'abdu bin nushi lillahi wa li ibadihi. Dan itulah pembuktian bagi seorang hamba bagaimana dia nasihat bagi Allah, nasihat bagi hambanya. Wa nadila nasihat, sungguhnya agamanya nasihat. Wa man nufiqa lil ihsan fi ibadati rabbih, orang yang diberikan taufik oleh Allah SWT dalam ibadah penuh dengan ihsan, kemudian juga kepada bergaul dengan makhluk juga ihsan, faqad tahaqqaqa nasruhu, sungguh dia telah melaksanakan nasihat dalam agama ini. Walihada qala Nabi SAW, karena itulah Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Muttafaqun alaih. Disebutkan Bukhari Muslim, tidaklah sempurna iman salah seorang kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya sendiri. Ini luar biasa. Ya, untuk standar kita berbuat baik, berbuat jahat, standarnya ke diri kita sendiri. Saya redha enggak jika orang melakukan ini buat diri kita, buat diri saya? Oh enggak, berarti orang lain juga enggak. Paman orang yang menjauhkan nari, wadkhulul jannata, kata Rasulullah, orang yang dijauhkan dari neraka, masuk ke surga, wal ya'ti ila nasi ma yuhibbu yu'ta ilaihi. Hendak dia bergaul dengan orang lain, cuma orang lain yang diinginkan untuk bergaul terhadap dia. Dia berperilaku kepada orang lain, sebagaimana orang lain dia inginkan untuk berperilaku kepada dia. Betul. Itu ukur standar. Maka tempatkan diri kita selalu di posisi orang lain. Kalau saya di sana, saya bagaimana? Saya buat apa? Apa yang saya inginkan ketika itu? Maka ini akan banyak sekali memberikan kebaikan-kebaikan dalam perilaku kita. Kemudian antara hal lain yang dapat menumbuhkan keimanan kita adalah qaulul ta'ala. Qad aflahal mu'minun ila qawlihi ulaika humul warithun. Itu disebutkan di sana sifat yang telah kita bahas sebelumnya dalam surah Al-Mu'minun. Salat, zakat, terusnya. Fahadi sifat as-saman, sifat yang 8 ini itu terdapat dalam awal ayat yang dibahas di pembahasan ini oleh beliau. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatin khashi'un. Beliau merinci perkara-perkara tersebut dalam ayat ini itu dapat menaikkan iman kita, menambah iman kita. Pertama, Allah katakan sungguh orang beriman itu adalah orang-orang yang beruntung. Ya, qad aflahal, sungguh telah menanglah orang beriman itu. Siapa mereka? Orang yang khusyuk dalam salatnya. Dan apa lagi? Yang kedua, orang yang menghindari segala perbuatan yang sia-sia. Yang ketiga, orang membayarkan zakat. Yang keempat, orang menjaga kehormatan dirinya. Ya. Yang kelima adalah orang-orang yang tidak melampaui batas. Keenam, orang menjaga amanah dan janjinya. Ketujuh, orang-orang yang menjaga salatnya. Dan itulah mereka orang-orang yang akan mewarisi surga Firdaus, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sifat yang 8 ini kata beliau, masing-masing dari ini membuahkan keimanan, menumbuhkan iman itu. Kama annaha min sifatil iman wa dakhilatun fi tafsirihi kama taqaddam.
Semua dia dalam bukan sifat-sifat iman dan juga masuk ke dalam tafsir iman itu sendiri. Sebenarnya telah berlalu dibahas. Fahudur qalbis salat, hadirnya hati dalam salat itu khusyuk. Wa qawlul musalli yujahid nafsahu ala istihdar ma yaqulu wa yaf'aluhu min al-qira'ah wa dzikr wa du'a fiha. Bahwa seorang yang sedang salat itu berupaya ya menjaga dirinya untuk menghadirkan pikirannya terhadap apa yang dibaca dan dilakukannya dari bacaan-bacaan dan zikir dan doa dalam salat itu. Dan melaksanakan berdiri dan duduk dalam salat itu, rukuk dan sujud. Ketika dia benar-benar hadir hatinya ketika salat, maka ini yang menambahkan keimanannya. Jika pula Allah menamakan salat itu imanan, Allah menamakan salat itu imanan, wa ma kana Allahu yudhi'u imanakum. Ya, Allah tidak akan menyanyikan iman kalian, artinya salat kalian. Wa aqimis shalah inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian salat yang benar-benar dilaksanakan itu akan membuat pelakunya menghindari perbuatan keji dan munkar. Itu salat yang benar. Wahya akbar nahin an kulli fahsya. Salat itu adalah itu yang sangat besar melarang kita untuk jatuh ke dalam perbuatan yang keji dan munkar. Itu yang menafikan iman, yang mengurangi iman. Kama annaha tahtawi ala dzikrillah. Sebagaimana salat itu juga ketika salat kita mencakup juga zikir kepada Allah. Kan banyak sekali doa dan zikir dalam bacaan salat kita. Alladzi yughadhi ilman nami, yang akan membuat iman itu tumbuh dan mendapatkan makanan. Di qaulihi wala dzikrul akbar. Di mana Allah katakan tentang salat itu sesungguhnya dengan Allah itu hal yang sangat besar. Ya. Dia pula zakat akan menumbuhkan iman dan menambah iman itu. Baik yang zakat yang fardu maupun zakat yang sunnah atau sedekah yang sunnah, tatawwu. Kama qala Nabi SAW, sadaqatu burhanun. Nabi SAW mengatakan bahwa sedekah itu merupakan burhan, hujjah kala di akhirat. Ai ala imani sahibiha. Disebutkan bahwa sedekah itu adalah hujjah, bukti atas keimanan orang yang bersedekah itu. Faya dalilul iman, maka dia sebutkan dalil keimanan pada di orang itu. Ya. Kemudian wa tuqadhi wa tunamihi, maka zakat itu akan menumbuhkan imannya dan memberi makan imannya. Kemudian berpaling dari hal yang sia-sia, yaitu setiap perkataan yang tidak ada faedah dari situ. Setiap perbuatan yang tidak ada kebaikan padanya. Bal yaquluna khair wa yaf'alun, tapi mereka hanya mengatakan perbuatan dan mengatakan hal yang baik dan melakukan hal yang baik. Wa yatrukuna asyarra qawlan wa fi'lan, mereka menghindari hal-hal yang buruk baik secara perkataan maupun perbuatan. La syakka annahu minal iman, tidak diragukan bahwa hal itu merupakan bagian dari iman. Wa yazdadu bihil iman, dan iman akan bertambah dengannya. Wa yuthmirul iman, dan akan membuat iman itu berbuah. Walihada kana sahabat radhiyallahu anhum wa man ba'dahum, karena itulah para sahabat dan orang setelah mereka apabila menemukan kelalaian, ya, tas'ata imanuhum, mereka menemukan kelalaian dalam diri mereka, iman mereka jadi berantakan. Yaqulu ba'dhum li ba'din, sehingga sebagian mereka berkata sebagian lain, ijlis bina nu'minu sa'ah, marilah duduk sebentar agar kita bertambah iman kita. Fadhkurullah, lalu mereka berzikir kepada Allah, mengingat kebesaran Allah, mengingat nikmat-nikmat Allah di dunia dan di akhirat. Fatajaddadu bidzalika imanuhum, sehingga iman mereka menjadi baru lagi. Kadzalika ifatu 'anil fawahish, demikian pula orang menjaga kehormatan melalui sebuah perbuatan-perbuatan keji. Terkhusus adalah perbuatan zina yang tidak diragukan bahwa ini merupakan alamat yang paling besar dari min akbari alamatil iman wa munamiyatihi. Seperti adalah meninggalkan perbuatan yang adalah merupakan sebab yang terbesar tanda tumbuhnya iman seseorang. Orang beriman ya takut kepada kedudukan Tuhannya. Ya, dia ketika berada di hadapan Allah SWT, hadir dalam diri ketakutan kepada Allah, sehingga dia melarang jiwanya dari hawa nafsu. Untuk sebagai jawaban terhadap panggilan iman dan taqdiyatu lima ma'ahu minal iman, dan juga sebagai vitamin yang menumbuhkan iman yang ada bersamanya. Kemudian menjaga amanah, janji, min ada'imil iman, dan juga menjaga janji, menunaikan janji, menunaikan amanah, merupakan tanda-tanda keimanan dalam diri seorang.
Maka oleh sebab Rasulullah SAW bersabda, la imana liman la amanata lah. Tidak ada iman bagi orang tidak ada amanah baginya. Wa idza aradta an ta'rifa iman al-'abdi wa dinahu, jika engkau ingin melihat iman seseorang dan agama seseorang, fanzur halahu hal yura'il amanat kullaha maliyah atau qauliyah atau amanat. Lihat saja apakah dia dapat menjaga amanah-amanah, baik yang berupa harta atau berupa perkataan-perkataan atau amanah kepercayaan hak-hak. Hal yura'il hukuk, apakah dia punya hak seorang istri kepada suami, hak seorang suami kepada istri, ya, hak seorang orang tua kepada anaknya, apakah anaknya menjaga hak-hak orang tuanya. Hal yura'il hukuk wal uhud, apakah dia menjaga hak-hak orang lain dan janji-janjinya kepada orang lain, wal uqud allati bainahu wa bainallah, atau janjinya antara dia dan Allah, wallati bainahu wa bainal ibad, ada juga janjinya antara dia dan hamba Allah. Fa in kana kadzalika fa huwa sahibu din wa iman. Jika dia orang yang menjaga amanah tersebut dan janji-janjinya, maka dia adalah orang yang punya agama dan iman. Wa illam kadzalika, jika tidak demikian halnya, naqasa min dinihi wa imani bi kadma naqat man taqasa min dzalik. Maka berkuranglah dari imannya sesuai dengan ukuran kadar yang kurang dari melaksanakan apa yang dia langgar dari janji dan amanah tersebut. Wa khatmuha, penutup adalah menjaga salawat, menjaga salat. Menjaga salat ada dua bentuk. Menjaga salat rukun waktunya, syaratnya, kemudian menjaga salat yang khusyuk dalam salat itu sendiri. Maka oleh itu fawailul musallin, maka wailah bagi orang yang salat, alladzina hum salatim sahud, orang-orang yang lalai dalam salatnya. Para ulama mengatakan lalai salatnya ada dua, melalaikan kewajiban-kewajiban rukun-rukunnya, yang kedua lalai dalam khusyuk dalam salat itu sendiri. Baik. Kemudian, ya, ala hududiha wa huquqiha wa awqatiha, jaga batasan-batasan salat itu, hak-hak salat tersebut, waktu-waktunya, lianna muhafadhatu ala dzalika bimanzatil ma' alladhi yajri ala bustanil iman. Menjaga salat itu bagaikan air yang mengalir di tengah taman iman. Fa yusqihi, maka dia akan menyiram taman itu dan tumbuh tumbuhan taman di taman itu, wa yu'ti ukulaha kulahinin, sehingga taman yang subur tadi dengan adanya air yang mengalir di tengah-tengahnya membuat taman subur dan akan berbuah, ya, setiap waktu. Wa syajaratul iman kama taqaddam muhtajatun ila ta'ahudiha kulla waqtin bisaqi. Pohon keimanan sebenarnya berlalu dijelaskan butuh untuk selalu diperhatikan setiap waktu tentang airnya, disiram apa tidak. Dimana tumbuhan perlu untuk selalu diperhatikan air, ya, yang cukup. Demikian pula pupuknya, pestisidanya, dan segala macamnya, menjaga dari hama. Wa huwa muhafadhatu ala amalil yawmi wa laila min at-ta'at wal ibadat, yaitu menjaga amal-amal, ya, yang di malam hari dan siang hari, ya, dari amal-amal ketaatan dan ibadah-ibadah, wa ila izalati ma yadurha, dan menghindari apa yang akan membuat cacat iman itu sendiri, ya, minas sukhur wan nawabit al-gharibah, batu-batu keras, benawabit, tumbuh-tumbuhan yang hama-hama yang akan merusak tumbuhan tadi. Demikian pula iman, ada hama-hama yang akan merusak pohon keimanan kita. Gulma, pohon-pohon, ya, benalu dan sebagainya, rumput-rumput liar, harus dijauhi iman kita. Seperti maksiat, syahwat dan sebagainya. Wa ifatu 'anil muharramat qawlan fi'lan, yaitu menjaga diri dari hal-hal yang diharamkan Allah, baik dalam bentuk perkataan yang diharamkan, mencela, memaki, berdusta, sebagainya, ataupun perbuatan diharamkan, menipu, membunuh, minum khamar, segala macam. Famata tammat hadhil umur hayya hadhil bustan wazaha. Apabila diperhatikan, airnya disiram teratur, ya, tumbuhan-tumbuhan liar dijauhkan, dibersihkan dia dari hama-hamanya, masya Allah taman itu, tumbuhan itu akan tumbuh di taman itu dengan sangat subur, wazaha, berbunga dia. Wa akhrajat thimar mutanawwi'ah, dia akan menghasilkan buah yang bermacam-macam, ya. Itu perumpamaan pohon keimanan yang benar-benar diperhatikan oleh pemiliknya. Wa min dawa'il iman wa asbabuhu babihi, di antara sebab-sebab bertambahnya iman adalah ad-da'watu ila Allah wa ila dinihi,
Itu dakwah. Ya. Bukan hanya dia saleh, tapi juga muslih. Dia bukan hanya saleh dalam dirinya, tapi juga muslih, memperbaiki yang lainnya. Ini sangat penting. Bahkan sebagian ulama sebenarnya dijelaskan oleh Imam Ibnu Rajab dalam kitab beliau Jamil Ulumul Hikam, kita bicara tentang arkan Islam. Sebagian ulama menjadikan amar ma'ruf nahi munkar bagian karena begitu pentingnya. Karena Allah SWT sebutkan, ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi. Nah, semua ujungnya apa ayatnya? Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi tanhauna 'anil munkar. Wa takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil. Ayat menegaskan bahwa kejayaan umat ini, kemuliaan umat ini, bagaimana amar ma'ruf nahi munkar di tengah-tengah mereka. Jika amar ma'ruf nahi munkar adalah tegak di tengah umat ini, insya Allah umat ini akan menjadi umat yang sangat mulia, umat yang sangat, ya, akan kuat dan berjaya. Maka oleh sebab itu, Allah tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling memberi nasihat kalian dalam kebenaran dan saling memberi nasihat kalian dalam kesabaran. Kemudian juga hadis Nabi SAW, adinun nasihat, agama itu nasihat. Kira liman ya Rasulullah, bagi siapa ya Rasulullah, wa lil kitab wa rasulih wa limatil muslimin wa amatihim. Itu nasihat bagi Allah, bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi pemimpin kaum muslimin dan kaum muslimin secara umum. Baik, saling memberi nasihat kebenaran, memberi nasihat dan kesabaran, berdakwah kepada asluddin, pokok-pokok agama ini, wa da'watu ila iltizam bi syara'i'ahu, berdakwah, mengajak untuk mengamalkan syariat ini dengan baik, bil amri ma'ruf wa nahy anil munkar, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar. Wa bidzalika yukammilu 'abdu bi nafsihi, ya. Dengan demikian akan sempurna iman seseorang itu dengan melakukan hal itu, wa yukammilu ghairahu. Seorang hamba akan sempurna imannya secara pribadi, juga dapat membantu orang lain untuk sempurna imannya. Bukan hanya memperhatikan iman dia sendiri. Kama aqsama ta'ala bil asri, benar Allah bersumpah dengan waktu, wal asri innal insana lafi khusr. Kata Allah, demi masa semua manusia itu berada dalam kerugian. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang beriman dan beramal saleh dan orang yang selalu memberikan nasihat dengan kebenaran dan memberi nasihat dengan kesabaran. Bahwa jenis manusia lafi khusrin, berada dalam kerugian. Ila man ittasaba bi sifatin arba, kecuali orang memiliki empat sifat: iman, amal saleh, alladaini bihima takmilun nafsi wa tawasi bil haq. Nah, yang dengan keduanya itu kuatnya, sempurnanya iman seseorang dan memberi nasihat dengan kebenaran, alladhi ilmun nafi, yaitu dengan ilmu yang bermanfaat. Wal amalus saleh, dan amal yang saleh, wad din al haq, ya, dan agama yang benar. Dan juga memberi nasihat dengan kesabaran, ala dzalika kulli, dalam segala hal itu. Sabar dalam beriman, sabar dalam beramal saleh, sabar di dalam menyampaikan nasihat dengan butuh kesabaran semua. Baik. Wa bihima yakmul ghairah. Jadi memberi taala Syekh ini membagi iman dan amal saleh, menyempurnakan imannya sendiri. Memberi nasihat dengan kebaikan dan kesabaran, menyempurnakan iman orang lain. Itu memiliki perhatian kepada yang lain. Baik. Wa dzalika anna nafsa da'wa ila Allah wa nasiha li ibadihi. Yang demikian itu bahwa berdakwah kepada Allah, memberikan nasihat kepada hambanya, min akbari muqawiyati iman, di antara hal yang memperkuat iman. Wa sahibu da'wa labudda yas'a bin nasri hadhihi da'wah. Orang yang berdakwah, dia harus berusaha membela, menolong dakwah ini, menegakkan dalil-dalil dan hujah-hujah atas kebenaran dakwah ini. Ini dakwah Islam. Wa yatil umur min abwabiha, dia melaksanakan segala sesuatu sesuai dengan tuntunannya. Yatawas ilal umur min turuqiha, dia menempuh mencapai tujuan sesuai dengan jalannya. Ini nasihat luar biasa ini. Kalau ingin melakukan sesuatu harus menempuh jalurnya yang benar. Bukan sekadar tujuan yang benar, caranya salah. Tidak boleh. Harus tujuan baik, jalan tempuh juga hak. Harus sesuai dengan syariat.
dengan sebaliknya. Kemudian ya harus melalui pintunya. Kalau berdakwah harus dengan ilmu. Nah, itu dalam berdakwah harus mulai dengan tauhid. Wa hadhihi umur miturqil iman wa abwabihi. Ini adalah jalan-jalan keimanan dan pintu-pintu keimanan. Wa aidan fa innal jaza min jinsil amal. Perlu juga disadari bahwa balasan sesuai dengan balas bentuk amalnya. Di mana dia berusaha untuk menyempurnakan hamba-hamba yang lain, mendesati mereka, mewasiatkan mereka dengan kebenaran, dan sabar dalam hal itu, Allah akan membalasnya dari jenis amalnya juga. Allah akan menguatkannya. Ya. Allah akan memperkuatnya dengan cahaya dari Allah. Wa ruhun wa quwwatil iman. Allah perkuat imannya. Ya. Allah perkuat tawakalnya. Fa inal iman wa quwwatu tawakkul Allah, sesungguhnya iman dan kekuatan tawakal kepada Allah SWT, yahsul bihin nasr, akan meraih, itulah cara untuk meraih kemenangan di atas musuh-musuh agama. Min syayatil insi wa syayatil jinni, baik syaitan dari golongan manusia maupun syaitan dari golongan jin. Ya. Jadi kata beliau, iman kemudian tawakal dalam berdakwah tadi itu adalah di antara cara untuk meraih kemenangan. Ya, cara untuk meraih kemenangan, kekuatan tawakal kepada Allah. Nah, untuk meraih kemenangan di atas musuh-musuh agama ini, baik syaitan dari kalangan manusia maupun syaitan dari kalangan jin. Semana Allah sebutkan dalam firman-Nya, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Kata Allah, sesungguhnya syaitan itu tidak akan memiliki kemampuan mempengaruhi, menyesatkan sama sekali, tidak punya kekuatan untuk menghadapi siapa? Orang-orang beriman dan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu. Ini beliau katakan kekuatan iman dan tawakal itu membuat ya sebab kita diberi kemenangan oleh Allah SWT dalam menghadapi musuh, baik di kalangan syaitan dari kalangan jin, syaitan kalangan manusia. Wa aidan fa inna mutasaddin linasl haq. Sungguhnya dia ketika dia orang yang berjuang yang menghadapi menegakkan kebenaran, wa man tasadda li syai'in fala budda yaftah alaihi. Orang berusaha untuk menegakkan sesuatu, ya, maka Allah akan berikan kepadanya kekuatan ilmu, kekuatan iman sesuai dengan kebenaran dan ikhlas. Subhanallah, apa yang dikatakan terakhir oleh musannif ini adalah bagaimana seorang ustaz itu ilmunya bertambah. Di antara ilmu itu bertambah adalah dengan semakin sering dia memberikan pelajaran-pelajaran, ilmunya akan semakin terjaga. Dan banyak saat kita mengajar itu, dalil-dalil yang tidak pernah kita hafal. Hadir dia. Masalah-masalah yang sudah lama kita baca di kitab-kitab ulama, hadir masalah itu. Maka ini beliau katakan, dengan cara begini Allah membantu hamba yang berdakwah tadi, kekuatan ilmunya, kekuatan imannya. Maka ulama itu kenapa ilmunya tidak hilang? Karena semakin dia berdakwah, semakin menjelaskan, ya, hujah-hujahnya, berupaya dia menggali dalil-dalil bagaimana untuk menjawab persoalan ini, bagaimana menjawab syubhat ini, bagaimana menjawab ya hujah-hujah orang-orang menentang agama ini, yang menemparkan syubhat-syubhat tentang agama ini. Maka dengan hal itu dia hadir selalu bersemangat terus dia menggali ilmu ini. Maka ketika seseorang memiliki ilmu tapi tidak dimanfaatkan ilmu sesuai dengan mustawa yang harus dia lakukan. Contoh dia tamat S3 tapi ngajarnya di pondok itu ceramah-ceramah umum saja, maka ilmunya akan cepat hilang. Tidak mengajar di lembaga yang menumbuhkan ilmu yang bagaimana selevel dengan ilmunya. Dia harus punya, bukan maksudnya melarang berdakwah, tapi dia harus punya poin dakwahnya tingkat ilmu yang lebih menantang. Seperti di kampus perguruan tinggi, ketika dia mengajar di perguruan tinggi, dia harus bagaimana berupaya menyampaikan ilmu kepada mahasiswa. Ya, kemudian menjawab berbagai syubhat-syubhat yang menyebar di tengah masyarakat dan sebagainya. Sehingga tantangannya. Tapi kalau dia semuanya, dia doktor, S3, S2, ngajarnya cuma di pondok-pondok, ya biasa. Usul Salasa selesai, kita betul sampai di situ dia. Tapi mengolah bagaimana hujah-hujah, ya, membangun intelektualnya lebih dalam lagi, tidak bangkit dia, tidak tertantang dia. Nah, kalau orang itu, kalau dia punya S2, S3, dia kalau dapat itu harus punya, ya,
kajian-kajian yang tingkat jamaahnya adalah levelnya lebih dalam, sehingga ilmunya yang telah diraihnya di tingkat S3 dan S2 itu terus ada dan berkembang, kalau tidak hilang. Gitu. Wah, tinggal satu. Ini waktunya tinggal 3 halaman lagi, nggak apa-apa lah kita naik sedikit ya. Tanggung ini. Biar kita berhenti nanti daurah berikutnya Fawaidul Iman wa Samaratuh. Baik. Di antara hal lain, mawadul iman. Apa tuh mawadul iman? Mawad, ya, bahan pokok iman. Bahan pokoknya iman itu adalah muqawiyatihi. Muqawiyatnya adalah gizi-gizi yang mendapat memperkuat iman itu apa saja? Tawtwin nafsi ala muqawamatil jami'i ma yunafil iman, yaitu memantapkan jiwa untuk bertahan dalam menghadapi segala hal yang menafikan keimanan. Baik dari bentuk apa? Syirik, bid'ah, maksiat, ya, atau hal-hal yang mubah yang melalaikan dari agama Allah. Wa min syu'abil fiqr an-nifaq, wa min syu'abil al-kufri wan nifaq. Jadi, menghindari segala cabang-cabang kekufuran dan kemunafikan, kefasikan dan kedurhakaan. Fa innahu kama annahu la budda fil iman min fi'li ma jami' al-asbab qawiyah al-munammiyah lahu fala budda ma dzalika min daf'il mawani' wal awaiq. Nah, ini kita sebutkan tadi sebenarnya pohon itu harus hindari segala hamanya, gulma-gulma yang ada sekelilingnya. Tidak hanya biarkan saja rumput lain hidup di sekitar antum, penting siram setiap hari, kasih pupuk terus, tapi tidak pernah dilihat serangga-serangga yang merusak daunnya, kemudian gulma-gulma yang ada sekeliling antum, biarkan saja. Tidak ada manfaat itu. Walau sebanyak apapun antum siram, antum ngisi pupuk, ya nggak ada. Tidak akan tumbuh dengan baik. Maka harus namanya, maka istilah ulama tarbiyah wa tasfiyah. Tarbiyah wa tasfiyah. Ini konsep tauhid begitu. La ilaha tasfiyah. Illallah tarbiyah. Isbat wan nafi. Dinafikan, dibersihkan iman itu dari segala hal-hal yang akan mengurangi iman kita. Ada yang merusak usulnya, ada yang merusak cabangnya, merusak buahnya, ada yang merusak daunnya, segala macamnya. Hindari itu. Karena tidak cukup antum beramal soleh, penting amal soleh. Lalu akhlaknya cabang perenang, menyakiti orang lain, mulutnya nggak dijaga, dan segala macamnya. Nggak ada faedah. Bermaksiat terus juga. Karena disebutkan oleh Rasulullah SAW, atadruna manil muflis? Tahukah kalian nanti di antara umatku yang bangkrut di hari kiamat? Para sahabat mengatakan Allah wa Rasulullah alim. Allah dan Rasul yang tahu. Lalu apa kata Rasul? Al-muflis sufina, sahabat menyebutkan, orang yang bangkrut di menurut kami itu orang man la dirham lahu wala mata. Orang tidak punya uang, tidak punya harta. Lalu Rasul menyebut al-muflis min ummati, orang bangkrut di kalangan umatku adalah man ya'ti bi salatin wa siyamin sadaqatin kal jibal kamsal jibal yaumil qiyamah. Orang ini membawa pahala solat, bawa puasa, segala amal solehnya seperti gunung, tapi dalam hal lain itu tidak membersihkan amalnya dari hal-hal yang merusak imannya. Ya, itu seperti tumbuhan tadi, tidak menghindari dari segala hama yang akan merusaknya, gulma-gulma yang ada sekelilingnya, tapi hanya amal soleh saja, sementara hal-hal yang buruk juga dirajin dilakukan. Qad syatama hada wa daraba hada wa akala hada wa ukhidat min hasanatihi. Lalu diambillah amal baik untuk bayar orang-orang yang dianiaya, dia diganggu, yang disakiti oleh dia. Faedah hasanatu, habis amal solehnya. Ukhidat min sayiatihim, dia ambil dosa-dosa orang yang dizaliminya tadi. Fa'ulqiyat finnar, lalu dia dilemparkan dalam neraka. Makanya perlu, ya, dalam tauhid harus dibersihkan dari segala bentuk kesyirikan, baik syirik besar maupun syirik kecil. Dalam amal harus dijauhkan segala bentuk bid'ah, baik bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah qauliyah, bid'ah amaliyah, semua harus hindari. Ya. Kemudian adalah menjauhi segala bentuk maksiat. Semua dalam iman itu harus yang membawakan amal-amal yang memperkuat iman itu sendiri, tapi harus pula untuk diperkuat dengan cara menjauhkan iman itu dari segala hal yang menghambat tumbuhnya iman, terlambat tumbuhnya iman itu. Ya. Al-iqla' anil ma'asi, menjauhi segala maksiat. Wa taubatu mimma yaqa' minha. Jika berbuat dosa, cepat bertaubat. Wa hifdzul jawari kulliha, menjaga anggota badan seluruh dari hal-hal yang haram. Telinga, mata, hidung, mulut, perut, semuanya. Ya. Wa muqawwanu fitan syubhat, melawan fitnah syubhat.
yang akan merusak ilmu keimanan kita, yang melemahkannya, dan syahwat yang melemahkan kehendak kita, iradah imaniyah kita. Fa inna iradat, semua keinginan-keinginan dasarnya adalah ar-raghbah fil khair. Dasarnya adalah ingin kebaikan dan mencintai kebaikan dan berupaya untuk melaksanakan kebaikan. Maka tidak akan mungkin dapat melaksanakan hal yang baik kecuali meninggalkan keinginan-keinginan yang menafikan hal itu dari keinginan jiwa untuk keburukan, ya, dan melawan jiwa yang selalu mengajak kepada hal yang buruk. Inna nafsa la'ammaratu bisu. Lawan manusia ini ada berapa? Berapa lawan manusia? 3, 4. Lawan manusia yang pertama syaitan. Yang kedua syubhat. Yang ketiga syahwat. Yang ketiga, yang keempat an-nafs ammarah bisu. Jiwa yang selalu mengajak, merayu, menghias-hiasi keburukan kepada diri kita. Inna nafsa la'ammaratu bisu. Sungguh di antara jiwa itu yang selalu menggoda untuk melakukan dosa. Jadi lawan kita secara umum itu ada apa? Ya, syubhat. Dan syubhat ini bisa syirik dalam syubhat syirik, syubhat nifaq, seterusnya. Kemudian ada syahwat, kemudian ada syaitan, kemudian ada nafs ammarah bisu. Baik. Faman hafidha al-'abda min al-wuqu', seorang hamba selalu menjaga dirinya dari jatuh kepada fitnah syubhat dan fitnah syahwat, amma imanuhu, maka imannya akan sempurna, wa qawiya yaqinu, akan kuat keyakinannya. Wa sara mathalul bustani, ya, imanuhu, dia akan seperti taman, ya. Imannya akan seperti taman keimanan. Itu kama tali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat qulaha dhifain fa illam yusibha wabilun fatallun wallahu bima ta'maluna basir. Apa maksudnya? Seperti apa, jannatin, taman atau pertanian, ya, yang ada di lembah. Lalu turun hujan, maka dia menghasilkan buah-buahnya 2 kali lipat. Jika dia tidak turun hujan wabil, hanya embun-embun saja, dia tetap mendapatkan, ya, fatallun. Maka kalau tidak ditimpa oleh hujan, dia dapatkan embun-embun yang turun. Lembut juga merupakan kesuburan bagi tumbuh-tumbuhan tadi. Maka ini perumpamaan iman tadi. Dia akan selalu hidup bila disiram dan dijaga. Kemudian wa mata kana al-amru bil aks, tapi bila sebaliknya, istaulat alaihi nafsul ammar bisu, jiwanya menguasai dirinya yang mengajak kepada keburukan, terjerumus karena fitnah syubhat dan syahwat, atau kedua-duanya, atau salah satu keduanya, intabaqa alaihi hadzal mathal, ya, maka perumpamaan seperti apa? Ayawadu ahadukum an takuna lahu jannah, apakah seorang kali ingin memiliki sebuah pertanian yang subur, taman yang indah, ya, di pertanian dari ada min nakhilin, ada kurma, wa anabin, ada anggur, tajri min tahtiha anhar, lalu di tengah-tengahnya mengalir sungai, lahu fiha min kulli thamarat, di dalam taman itu semua macam buah-buahan ada. Wa asabut kibar, namun dia sudah tua, umurnya sudah tua. Dia punya keturunan yang begitu banyak, yang miskin, walau dzurab du'afa, anak-anak yang masih kecil. Fa asaba i'sar, lalu dibakar oleh api pertaniannya yang subur tadi itu, tamannya tadi habis hangus semua. Fa asaba i'sar fihi nar, angin kencang, terbakar oleh api, terbakarlah itu taman tadi, pertaniannya itu semua. Padahal di situ buah-buahannya luar biasa, namun di akhir di umurnya semuanya hancur. Ya, kadzalika yubayyinullahu lakum ayati. Itu perumpamaan orang yang mana tidak menjaga hal-hal yang akan merusak tanamannya, sehingga di akhir hidupnya, umurnya sudah tua, sangat butuh untuk hasil pertaniannya, anak-anaknya masih kecil-kecil, namun yang terjadi adalah mengecewakan bagi dia, di mana semua pertaniannya terbakar. Juga firman Allah SWT, fal abdu al-mu'min al-muwaffaq la yazalu yas'a fi amrayni. Seorang hamba yang beri taufik Allah SWT, dia berupaya melakukan 2 hal. Yang pertama adalah tahqiq usuluddin wa furu'ihi, berusaha mengamalkan, membuktikan, ya, menghayati dasar-dasar pokok iman itu dan cabang-cabangnya. Melaksanakannya dengan amal, ilmu dan amal, dan juga kondisinya, dakwahnya,
Yang kedua, berusaha membersihkan imannya dari hal-hal yang membuat iman itu kurang. Jadi dia beri, tadi kita katakan, dia beri gizi, dia beri siraman air, ya, tapi itu juga mengusir hama-hamanya. Maka dia jauhkan imannya dari hal yang akan menafikan iman itu, mengurangi imannya, ya, baik dari fitnah yang nampak ataupun yang tidak nampak. Ya, widawi makasar, dan jika memang tanaman itu sudah kena penyakit, maka dia obat. Bila iman yang sakit dia obati. Ya, kasra fi min awal, widawi makasar, jika di awalnya ada yang terlepas, jatuh kepada dosa dia obat dengan bertobat. Wa ma tajara alaihi min thani bitaubat nasuh. Ya, atau dia luput, ya, dalam menjaga imannya sehingga jatuh kepada maksiat, dosa dan sebagainya, maka dia cepat bertobat dengan tobat yang nasuha. Wa tadarakal amru qabla fawati, dia menyelesaikan, memperbaiki urusnya sebelum habis waktu yang diberikan Allah SWT. Sebenarnya firman Allah SWT, innal ladzina taqaw idza masahum ta'if minasyaitan, sebenarnya orang bertakwa itu bila sekelompok syaitan mengganggunya, tadzakkaru, dia sadar, fa idahum mubsirun, mereka sadar dan mendapat keterangan, dia bertobat kepada Allah SWT. Mubsir, dia melihat al-khalal alladhi waqa'a fihi, dia melihat kesalahan dosa yang dia lakukannya. Wa naqsal ladzi asabahum, kekurangan iman yang menimpanya dari gangguan setan tadi. Alladzi wa'a dan a'dal insan. Setan merupakan musuh yang paling musuh terdepan terhadap manusia. Fa idza absaru tadaraku hadzal khalal, kalau dia melihat kesalahan dan dosanya, dia perbaiki kekurangan dan kesalahan tersebut. Wa hadzal al-fitqu abiratkihi, ya, biratkihi fa'adu ila halihim kamilah, sehingga dia kembali kepada bentuknya yang sempurna. Wa'ada aduhum hasiran dalilan, sehingga musuhnya kembali penuh dengan penyesalan dan kerugian. Wa ikhwanul syayatin, demikian pula teman-teman syaitan, yamuddunahum, akan mengganggu mereka, fil ghayyi, akan membantu mereka, merayu mereka untuk berbuat kezaliman. Summa la yuksirun, kemudian mereka tidak akan pernah berhenti. Syaitan tidak akan pernah berhenti menggoda, mengganggu, merayu, ya. Kemudian wasyayatin la taksur an ikhwaihim, syaitan tidak akan pernah berhenti mengganggu, menyesatkan mereka, menjatuhkan mereka dalam perbuatan, ya, kebinasaan. Wal mustajibuna lahu, orang-orang yang terpengaruh dengan syaitan tadi, la yaksuruna an ta'ati adaihim, ya, tidak akan berhenti dari mentaati musuh-musuh mereka, ya, taat kepada syaitan tadi. Istijabatu li da'watihim hatta yaqa'u fil halak. Ketika dia mengikuti rayuan syaitan itu sehingga jatuh ke dalam kebinasaan, wa yahiqqu alaihimul khasar, ya, sehingga mereka jatuh dalam kerugian. Allahumma habib ilainal iman, di doa terakhir, ya Allah, jadikanlah iman itu hal yang kami cintai, wa zinhu fi qulubina, dan hiasilah hati kami dengan iman itu, wa qari ilainal kufra wal fusuqa, dan jadikanlah kami benci kekufuran, kefasikan, wal isyan, wa ja'alna minar rasyidin, jadi kami orang selalu mendapat petunjuk, bi fadlika wa mannika innaka antal alimul hakim. Barakallahu fikum wallahu a'lam. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.